menikah denganku, menempatkan cinta melintasi perjalanan usia. Jodoh seakan mudah datang dan pergi pada Regina. Hanya berselang 2 bulan setelah bercerai dari Farhad Abbas, Regina langsung kembali mengejutkan dengan pernikahan keempatnya bersama Krishna Murthy yang juga seorang pengacara. Selamanya. Kisah mereka kian jadi perbincangan publik ketika Regina juga menjalani cinta kilat dengan Krishna. Hanya 10 hari berkenalan, mereka langsung naik berikrar sehidup semati tanggal 26 Desember 2015 lalu. Setelah itu, pengantin baru ini pun terbang ke Pulau Bali untuk melangsungkan bulan madu di sana. Dan kemarin ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Regina dan Krishna sudah kembali ke Jakarta. Lalu apa sebenarnya yang membuat pasangan ini begitu cepat memutuskan untuk menikah? Melabuhkan asmara, menikah denganku, menempatkan cinta. Ini ke Bali tuh kemarin go show ya, jadi memang nggak direncanain. Ini nggak bawa baju, nggak bawa koper sama sekali. Memang kita di sana baru beli di sana, jadi memang nggak direncanain ke Bali, emang dadakan banget. Jadi ke sana juga memang tadi cuma jalan-jalan aja sih. Cuma memang karena satu tiket full nggak bisa pulang, jadi mau nggak mau agak lama di sana. Yang kedua juga sana yang paling namanya di Bali ya makan gitu kan, jalan-jalan. Yang pasti apalagi muter-muter ya. Kita baru kenalan ya. Baru kenalan kita. Baru kenalan. Baru 6 hari pendalaman itu. 6 hari pendalaman ya. Oh, gitu. Sekarang langsung gaspol aja Pak ya. Gaspol. Sekarang mah nggak usah perkenalan singkat. Kan orang nggak tahu, masa gua cerita, lu kenalnya dari kapan tahu, nanti sangkanya bohong lagi ya kan. Nanti niat baik aja, katanya dibilangnya settingan. Pokoknya pasti ada kecocokan aja, makanya saya lamar Regina langsung. Cocok apanya nih Pak? Cocok apa? Gini, kalau orang lain kan nggak pernah tahu apa yang terjadi sama kita berdua gitu kan, bagaimana, seperti apa. Orang kan cuma ngeliat dari luarnya aja. Orang lihat luarnya, oh Regina kawin lagi, Regina begini. Orang kan tidak tahu seperti apa, kenapa saya berpisah, kenapa saya seperti ini. Dan itu kan tidak perlu untuk saya publikasikan juga. Jadi kalau saya berpikir, saya sebagai orang muslim, saya lebih bagus menghalalkan hubungan yang bagi saya memang perlu dihalalkan daripada harus kita berhubungan tapi ujungnya dosa. Sorotan semakin tertuju kepada Regina ketika ia kerap mengalirkan cerita terkait mahar fantastis dalam pernikahannya. Ketika bersama Farhad, Regina dipinang dengan mahar berupa mobil mewah dan apartemen senilai 3 miliar rupiah. Maka bersama Krishna, Regina dinikahi dengan mahar tak kalah fantastis, dari seperangkat berlian, mobil mewah keluaran terbaru, hingga sebidang tanah seluas 1.000 meter persegi di Jakarta. Lalu benarkah trauma dengan sengketa mahar bersama Farhad yang kini masih bergulir hingga ke ranah hukum? Regina membuat perjanjian pranikah sebelum menjadi istri Krishna. Benarkah mahar fantastis itu bukan permintaan Regina, melainkan keinginan dari Krishna? Apa sebenarnya yang membuat Krishna rela menggelontorkan mahar begitu fantastis? Alhamdulillah, pokoknya jadi saya... Termasuk mahar yang diberitakan juga itu kemauan dari saya, Bang. Iya. Berapa sih Bang? Apa sih Bang? Berapa sih Bang dan apa gitu? Apa? Abang dong mahar nih Bang. Bang, ini maharnya apa Bang? Iya, Jangan Bang. ganggu-gugat itu loh Bang. Biar gak konflik lagi Bang. Maharnya apa waktu itu yang dibilang? Apa tuh? Ya kemarin ada apa? Ada seperangkat berlian ya. Terus ada kendaraan juga. Terus ada apa nih, sebidang tanah ya? Iya. Sebidang tanah. Itu jadi jangan disimpang siurkan ya, itu kan memang kalau mahar itu kemauan dari sang suami gitu. Kalau kemampuannya mungkin pada saat itu suami saya rezekinya ada ya alhamdulillah gitu kan. Yang penting saya juga nggak maksain. Kalau besok saya minta lautan kamu nggak bisa kasih juga nggak jadi juga ya. Iya gitu katanya. Tapi saya udah bilang ini, tapi ada perjanjian juga nih ya, tidak akan menggugat apa mahar. Apa gitu? Enggak ada. Lillahi ta'ala aja. Tuh, lillahi ta'ala.
Seakan tak ambil pusing dengan segala anggapan dan cibiran orang, Regina dan Krisna menikmati masa-masa indah mereka sebagai pengantin baru. Meski hanya dalam hitungan hari melakukan penjajakan sebelum mengucap janji suci, namun Regina dan Krisna tampak begitu mesra selama menikmati bulan madu di Pulau Dewata. Dari aksi suap-suapan saat makan bersama hingga dinner romantis di tepi pantai. Selain itu, Regina dan Krisna juga menciptakan keseruan lewat berbagai permainan ekstrim di Bali. Bahkan ketika menyaksikan wedding turis asing di Pantai Kuta, Regina juga terinspirasi untuk segera menggelar resepsi dengan cara serupa di tempat yang sama. Maka inilah kebersamaan dan kemesraan Regina selama 6 hari berbulan madu di Pulau Bali. Selalu di sampingmu. Pemirsa sekarang lagi makan ayam kampung ya, khasnya Kota Bali. Jadi kalau nggak makan di sini kayaknya kurang afdol. Kita mau makan itu porsinya besar banget. Cobain dulu ya pemirsa. Panas banget. Karno Istri. Dari mana Mas? Hah? Bismillahirrahmanirrahim deh. Aduh. Gue lemes. Lemes. Jangan lemes. Mana aku pegang sini. Pegang sini. Ya. Hei, gue jangan mau kenceng-kenceng. Kenapa? Pelan-pelan ini pelan. Enggak ada. Tadi. Facing your stars like sunset, and nothing on earth. Pemirsa, yang menikah jadi pengen ikutan kayak begitu. Nanti kita keinginan nanti kita siapin yang kayak begini juga. Makanya kita lagi survei tempat dulu sih. Ya. Di sini seru, nggak ribet kayak di sana kan harus sewa gedung segala macam ya kan. Kalau di sini kayaknya simple tapi romantis. Jadi memang lebih kekeluargaan kayaknya. Tadi makanya aku direkomendasi di sini. Jadi sudah lihat dulu seperti apa. Jadi kalau misalkan oke, nah kira-kira boleh juga direkomendasi di sini. Saat Regina dan Krisna tengah menikmati indahnya kisah sebagai suami istri, lain halnya dengan Boy Hamzah yang harus melakukan banyak hal sendiri saat ia terpisah jarak dengan sang istri dan ditinggal mudik pekerja rumah tangga. Lalu seperti apa repotnya Boy Hamzah saat berbelanja ke pasar hingga memasak? Benarkah karena kediamannya dianggap angker, Boy Hamzah juga harus rutin membersihkan setiap sudut ruangan rumahnya? Terus kentang sekilo, kilo Mas. Dari pengakuan mengejutkan Regina, maka inilah kisah Boy Hamzah yang harus melakoni berbagai pekerjaan rumah sendiri karena jauh dari sang istri dan juga ditinggal mudik oleh pekerja rumah tangganya. Lalu seperti apa aksi dari aktor tampan ini ketika harus berbelanja di pasar, menawar harga cabai hingga memasak sambil bernyanyi? Benarkah karena kediamannya dianggap berpenghuni sesuatu yang jauh dari nalar, maka Boy Hamzah pun harus sering membersihkan rumahnya tersebut?